Halo sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya Kak Tessa Justisia dalam acara kita Bincang Satria dengan segmen Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Bincang Satria kemana Oke sahabat religi, untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu cantik. Setelah di segmen-segmen yang lalu kita kedatangan opa-opa ganteng dari Kementerian Agama Kabupaten Klungkung ya. Kalau sekarang kita kedatangan Uni atau apa gitu sebutannya dalam Korea. Yang penting ini wanita cantik banget. Beliau adalah merupakan kasih pendidikan Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Nah, kita perkenalkan, ini dia. Halo, Ibu Dayu Sri Astuti. Beliau merupakan kasih pendidikan pada Kementerian Agama Hindu Kabupaten Klungkung. Om Swastiastu, Bu Dayu. Swastiastu. Cantik sekali Bu Dayu loh, ya ampun. Jadi pengen kayak Bu Dayu cantik. Nggih Bu Dayu, setelah kemarin kita dalam segmen-segmen yang lalu kita sudah berbicara nih Bu Dayu tentang drakor. Drakor Bu Dayu, lagi demam drakor. Bu Dayu suka ini enggak? Apa namanya Drama tuh? Korea. Iya, suka Bu Dayu. Aduh, lembut sekali suaranya. Cantik loh ya Tuhan. Oke Bu Dayu, langsung aja nih Bu Dayu nggih. Untuk drakor sendiri ini kan sebuah program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Kantor sebagai program prioritas pada Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah, untuk Bu Dayu sendiri bagaimana sih pendapatnya mengenai program drakor ini Bu Dayu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau disampaikan sedikit ya. Terima kasih Bu Tessa. Oke, Bu Tessa Dayu. apa Mbak Tessa? Mbak aja deh Bu. Iya deh. Makasih banyak ini Bu Tessa sudah hadir di ruangan Pemda Hindu. Iya. Kita bincang-bincang terkait dengan drakor. Saya kira tadi Drama Korea. Drama Korea. Ternyata diskusi rutin anti korupsi ini luar biasa. Program yang dibuat oleh Bapak Kepala Kantor. Tentunya kita sudah dari dulu yang mungkin mengenal korupsi, cuma ini terkait dengan drakor, program yang dibuat oleh Bapak Kepala Kantor ini sudah dibuat dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditindaklanjuti oleh semua pegawai, tidak hanya semua pegawai aja yang nanti kita perkenalkan juga ke masyarakat juga terkait dengan drakor. Tessa, ini terkait dengan drakor, tentunya semua sudah mengetahui tentang korupsi. Itu tentunya yang seperti kita ketahui, korupsi itu kan perbuatan yang melawan hukum tentunya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain. Tentunya di sini ada kesempatan tentunya ya, ada kesempatan yang dilakukan oleh orang itu mungkin karena ada kedudukan, jabatan, sehingga dia bisa melakukan perbuatan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita di pendidikan tidak ada seperti itu ya, karena itu perbuatan melawan hukum dan tentunya itu dilanggar, melanggar hukum kan seperti itu. Dan juga pastinya itu merugikan Tapi negara. merugikan atau menguntungkan sih Bu sebenarnya? Merugikan negara, Menguntungkan untuk seorang. Iya betul Iya. sekali ya Bu ya. Iya. Nah Bu Dayu, tadi kan Bu Dayu sempat bilang kesempatan nih Bu Dayu, Iya. cocok banget nih, apalagi di Satker Pendidikan. Itu sangat seksi sekali loh Bu. Seksi karena anggarannya yang dianggap paling besar. Iya kan Bu ya? Iya. Mungkin ada nggak bisik-bisik tetangga atau nggak senyum-senyum manja untuk melakukan hal itu kan kemungkinan, Iya. apalagi dengan anggaran yang begitu besar. Gimana sih cara Bu Dayu untuk ya mungkin menanggulangi atau agar kegiatan anti korupsi itu tidak terjadi di apalagi terutama di sektor pendidikan Bu ya? Iya. Ini memang Pendahindu, Satker Pendahindu memang seksi sebenarnya. Seksi ya, Bu. Seksi. Seperti ininya Bu, seperti
Budayu seksi. Nah, sebenarnya seksi ya, kita sebenarnya sebagai abdi abdi negara ya, tentunya kita mulai dari diri sendiri dulu. Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Ini pencegahan dari sejak dini lah terkait dengan korupsi ini. Tentunya kita perlu ada memahami terkait dengan korupsi itu. Terus kita juga memberikan pemahaman kepada guru-guru berkaitan dengan korupsi itu. Intinya jangan sampai kita melakukan korupsi. Nanti kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu, apa jadinya dunia pendidikan kita? Tentunya kita yang mengawali hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau kita juga sudah tidak melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan ke depannya baik itu guru, tenaga pendidik, siswa kita, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Iya sih Bu ya, apalagi di dunia pendidikan kan sebagai seorang pendidik itu menjadi sorotan yang sangat tajam. Iya. Ya Budayu, mengenai pendidikan nih Bu, di bidang pendidikan agama Hindu sendiri itu kan kita sangkut pautnya dengan guru Bu ya. Dan itu merupakan objek umum yang dapat dilihat oleh masyarakat luas juga. Apalagi seorang guru itu membina, membimbing dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kira-kira mungkin nggak sih Bu hal-hal yang seperti itu dapat diatasi dengan baik? Karena kita sering sekali melihat di mana ya, di sekolah ataupun di mana itu hal-hal yang berkaitan dengan korupsi sering sekali terjadi Budayu. Gimana sekarang mungkin cara Bu guru untuk menyampaikan kepada para guru yang tergabung dalam Kementerian Agama yang menjadi keluarga besar dari Kementerian Agama itu untuk tetap waspada dan tidak melakukan tindakan korupsi. Banyak sih cara mungkin dari guru-guru yang dilakukan di sekolah untuk melakukan pencegahan anti korupsi ini. Salah satunya mungkin mereka di sekolah membuat kantin jujur ya, siswanya diperkenankan untuk belanja, terus dia membayar sesuai dengan harga langsung di kotak yang sudah disediakan oleh sekolah. Salah satunya seperti itu. Tentunya Bapak Ibu gurunya dari sekolah yang bersangkutan melakukan pembinaan, terus memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan anti korupsi ini. Karena kalau tidak Bapak Ibu gurunya siapa lagi, termasuk orang tua mungkin di rumah, itu sangat penting sekali untuk kita beri pemahaman terkait hal itu. Iya. Memungkinkan nggak sih Bu kalau misalnya di Kementerian Agama itu melakukan pembinaan besar-besaran kepada guru yang di bawah naungan kita sendiri? Memungkinkan kita ada kegiatan pembinaan kepada guru-guru berkaitan dengan ya, mungkin nanti ke depan kita akan rancang kegiatan seperti ini, memberikan pemahaman terutama untuk siswa dulu. Ya tentunya mereka perlu kita bina dari sejak dini tentunya agar mereka tahu apa itu sih korupsi, apa itu sih anti korupsi kan seperti itu. Paling tidak kita kenalkan dulu mereka pemahaman tentang korupsi ini. Mungkin tahun depan kita akan merancang kegiatan yang berkaitan dengan anti korupsi ini, yang nantinya mereka tahu dan paham dan nantinya mereka tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Dan terkait dengan guru-guru kita biasanya untuk mengantisipasi hal tersebut kita langsung biasanya mengunjungi guru-guru yang berkaitan dengan layanan, terutama yang ada di Nusa Penida, kita langsung kunjungi. Kalau dulu memang mereka yang langsung ke sini ke kantor kita untuk kita berikan layanan, tapi kita sekarang langsung ke sana. Ya paling tidak mereka tidak jam mengajarnya tidak terganggu kan. Di samping itu biaya, waktu, tidak meninggalkan siswa di sekolah kan seperti itu. Kita yang ke sana, jadinya mereka kan
kalau korupsi kan tidak hanya uang aja kan, waktu juga kan. Oh iya. Ya paling tidak kita bisa mengurangi itu. Iya, apalagi Membantu. sekarang guru-guru, kalau zaman dulu sih Bu Dayu, lebih sering guru-guru korupsi waktu kebanyakan ya. Iya, Mungkin kalau sekarang lebih diketatkan oleh peraturan-peraturan yang ada. ya karena ada absensi kan semua kan sudah ada tiloknya kan, titik lokasi yang harus mereka penuhi terkait dengan absensi itu. Oh iya. Nah Bu Guru, kira-kira berapa banyak sih ada guru yang di bawah lingkup naungan dari Kementerian Agama Kabupaten Klungkung? Kalau kita sekarang di bawah Kementerian Agama itu sedikit sekali. Hmm. Sekarang jumlahnya itu 32, termasuk pengawas 2 orang. Itu sudah termasuk di wilayah kita yang ada di Nusa Penida ya Bu ya? Tidak, Oh jauh. yang di Nusa, Ya, yang di Nusa iya. sudah termasuk. Sudah termasuk itu. Yang 32 orang itu di bawah Kementerian Agama, yang 130 itu di bawah Dinas Pendidikan. Karena kita kan ada 2 di sini untuk pembayaran TPG kan berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesi guru. Itu kita ada 2 layanan, baik itu di Kementerian Agama dan juga di Pendidikan, Dinas Pendidikan. Oh, jadi kalau misalnya digabungkan dengan Dinas Pendidikan Iya. lumayan besar loh Bu Dayu. 162 orang. 162 Ya, orang. ditambah kemarin ada lulus P3K ada 5 orang. Jadinya 167 ya. 167 orang yang kita Berarti bina. dengan jumlah kuota yang cukup besar seperti itu Bu Dayu, apalagi kita memiliki wilayah yang anggaplah di luar kepulauan ya, padahal itu jadi satu kabupaten dengan Klungkung. Bagaimana sih trik atau cara Bu Dayu melakukan monitoring atau kontrol terhadap para guru yang kuotanya itu lumayan besar, ratusan orang, agar mereka bisa tetap dalam posisi yang baik dan tidak melakukan tindak korupsi Bu Dayu? Kalau kita di pendidikan Hindu seperti tahun ini kita kan akan melaksanakan pengumpulan laporan semesteran. Pengumpulan laporan semesteran, verifikasi simpatika, terus nanti juga ada pengumpulan amperahan TPG. Kita juga sudah membuat jadwal. Kita buat jadwal Mbak Desa. Kita buatkan jadwal untuk teman-teman pendidikan Hindu agar nantinya terkoordinir dia. Kita bagi 4 kecamatan. Itu di Kecamatan Nusa Penida ada timnya, terus di Dawan ada timnya juga, Klungkung dan Banjarang kan kita bagi tim. Jadi semua teman-teman pendidikan Hindu kita sudah buatkan jadwal dan juga tim-tim yang nantinya mereka akan langsung mengunjungi tempat-tempat sesuai dengan kecamatan tersebut. Dan besok ini kita juga akan melaksanakan kegiatan pembinaan juga untuk di Nusa Penida itu tanggal 20 Juni pada Sandi. Sambil jalan-jalan ya Bu Dayu ya, sambil refreshing sedikit, refreshing mata dengan kondisi wilayah yang mungkin berbeda pulau. Nah Bu Dayu, sedikit lagi Bu Dayu sebelum saya minta pesan-pesan Bu Dayu untuk disampaikan kepada sahabat religi. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bu Dayu bisik-bisik dari para guru yang ingin melakukan tindakan korupsi, atau mungkin gratifikasi dari Bu Dayu, apalagi kita dalam instansi? Ada sebenarnya. Itu disampaikan bukan ke kami tapi ke teman yang melayani terkait dengan simpatika. Mereka nanti mohon dibantu terkait dengan simpatika. Silakan kami berikan kesempatan teman-teman membantu mereka, tapi tidak menerima apapun terkait dengan hal itu. Kita layani mereka. Yang penting dokumen-dokumen yang berkaitan dengan simpatika mereka bisa bawa, dan petugas admin yang berkaitan dengan simpatika bisa memberikan layanan kepada mereka. Mereka ada yang memberikan sampai seperti itu, tapi kita tidak pernah menerima hal itu. Seperti itu. Keren. Iya, kalaupun misalnya kita menerima hal seperti itu, nanti akan keterusan seperti itu mungkinnya ya Mbak Desa ya, keterusan. Di samping itu mungkin mereka menganggap kantor ini mungkin gampang dan mudah. Kalau misalnya nanti mereka memiliki kesalahan,
tinggal Iya kan, mereka tidak akan mengakui kesalahan mereka. Oh, toh saya juga sudah memberikan, walaupun nominalnya seberapa kan seperti itu, paling tidak mereka apa ya? Intinya kita sudah punya prinsip di pendidikan Hindu, kita sama sekali tidak menerima apapun dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun. bagus di budaya seperti itu. Tapi memang agak susah sepertinya budaya ya untuk Nah, itu kita harus komitmen. Kalau kita sudah komit, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Mbak Tessa bisa tanya semua guru yang ada di wilayah Kelungkung, apakah pernah kasih teman-teman pendidikan terima apapun yang diberikan oleh guru, bisa ditanyakan langsung. Yang berkaitan dengan ini. Oke, siap. Kita murni memberikan layanan. Bantuan. Iya, layanan gratis dan siap memberikan layanan langsung ke sana. Apalagi kita kan luar biasa ya, ada pulau. Iya. Di sini di Kelungkung aja ya kayaknya ya, dari 9 kabupaten ada yang unik begini kan? Iya, kita dalam satu kabupaten memiliki berapa pulau ya budaya? 3. Wah, 3 ya. Ada ya. Kan Kan ada Nusa Penida, Nusa Gede, Ceningan, Lemongan. Luar biasa Kelungkung ini. Ya, kita langsung berikan layanan gratis. Kalau nanti ada permasalahan, kita siap memberikan layanan mereka ke sana. Oke, Budayu. Tidak hanya di sana aja, di sini termasuk di sini juga. Berarti mereka sudah mungkin akan sangat berterima kasih kepada Budayu dan tentunya staf-staf Pemda Hindu karena telah memberikan pelayanan yang begitu inovatif dan efektif tentunya Budayu ya. Oke Budayu, itu keren sekali tadi. Ya ampun cerita-ceritanya, perbincangan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan khusus dari Budayu untuk sahabat religi kita Budayu? Bisa disampaikan? Terima kasih Mbak Tessa. Mungkin ini pesannya mungkin begini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan ya. Kita akan rancang kegiatan yang berkaitan dengan korupsi ini. Tentunya yang kita fokuskan mungkin siswa. Tentunya ini siswa kan dia dari apa ya, pendidikan usia dini yang tentunya perlu kita beri pemahaman yang lebih ini. Karena kalau tidak diberikan pemahaman sejak dini, mereka mungkin tidak mengetahui tentang anti korupsi ini. Nanti kita akan membuat atau merancang kegiatan yang berkaitan dengan anti korupsi, dan juga selain itu kita perlu memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, terutama guru-guru yang kita layani yang berkaitan dengan korupsi. Dan itu hanya Mbak Tessa. Keren Budayu. Oke, terima kasih banyak Budayu. Keren sekali perbincangan kita dan juga pesan-pesannya Budayu ya. Semoga dalam program yang kita buat dari Kementerian Agama Hindu sangat berarti untuk masyarakat dan juga para keluarga di lingkungan kantor Kementerian Agama Hindu. Oke Budayu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu hari ini Budayu ya. Kita senang sekali. Yang reunian di Korea loh Budayu. Oke, baik sahabat religi Dewata, sekian dulu perbincangan kita kali ini dalam segmen kita Drakor, dialog rutin anti korupsi. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Satria Kemenang Kelungkung, santun transparan integritas amanah. Satria Kemenang Kelungkung, pasti bersih melayani. Reformasi birokrasi, kita bisa oke jaya.